Halo minasan, kembali lagi di Mainichi Nihongo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Minna no Nihongo Daisang Jurokuka atau pelajaran ke-36. Nah, sebelum pelajaran kita dimulai atau pembahasan kita dimulai, tidak lupa untuk kami ingatkan, dukung kami dengan cara share, like, dan subscribe channel kami Mainichi Nihongo. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan kita pada video kali ini. Nah, pada pola yang pertama di sini ada tentang yoni. Nah, di sini ada rumusnya adalah kata kerja satu bentuk kamus atau kata kerja bentuk kamus, kata kerja bentuk nai, yoni kata kerja dua. Nah, di sini maksudnya apa? Jadi yoni di situ bisa diartikan agar atau supaya ya. Nah, yoni digunakan untuk mencapai keadaan yang diharapkan pada kata kerja dua. Jadi mudahnya itu diartikan supaya atau agar, pastikan ada maksud dan tujuannya seperti itu. Nah, mungkin kalau dengan keterangan agak bingung, langsung saja kita masuk ke pola kalimat agar lebih mudah dipahami. Untuk contoh yang pertama di sini adalah kanji o oboeru you ni mainichi kanji o benkyou shimasu. Kanji o oboeru you ni mainichi kanji o benkyou shimasu. Artinya adalah setiap hari belajar kanji agar atau supaya hafal huruf kanji itu ya. Maka kanji o oboeru you ni, supaya hafal kanji. Mainichi kanji o benkyou shimasu, setiap hari belajar kanji. Nah, di sini bisa dikatakan ini ada supayanya di situ kan, agar supaya atau ada harapan agar bisa hafal kanji itu ya. Langsung untuk contoh yang kedua adalah hayaku oyogeru you ni mainichi rensu shite imasu. Hayaku oyogeru you ni mainichi rensu shite imasu. Nah, artinya apa? Setiap hari itu berlatih supaya bisa berenang dengan cepat. Oyogeru you ni, supaya bisa berenang. Itu kan hayaku oyogeru you ni, maka supaya bisa berenang dengan cepat. Maka mainichi rensu shite imasu, setiap hari berlatih. Nah, langsung untuk contoh yang nomor 3 adalah wasurenai you ni memo shimashita. Wasurenai you ni memo shimashita, artinya telah saya catat supaya tidak lupa. Wasurenai you ni, supaya tidak lupa. Nah, itulah tadi 3 contoh untuk pola yang pertama. Lanjut kita ke pola yang kedua, masih berhubungan tentang yoni ya. Tetapi di sini rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus yoni narimasu. Yoni narimasu. Nah, narimasu itu kan artinya menjadi, maka di sini digunakan untuk menyatakan keadaannya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi yoni itu kata kerja itu kan sebuah pernyataan. Nah, di sini keadaannya yoni narimasu. Jika yang dipakai bentuk potensial, maka menyatakan keadaan dari yang dulunya tidak bisa menjadi bisa. Nah, seperti itu. Untuk contohnya, contoh yang pertama adalah Nihonjin wa mukashi kara buta niku wo taberu you ni narimashita. Nihonjin wa mukashi kara buta niku wo taberu you ni narimashita. Artinya apa? Orang Jepang itu telah makan daging babi sejak dulu. Maka di situ taberu you ni narimashita, di situ menyatakan keadaannya itu
dulu itu telah makan. Makan apa? Daging babi. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk menyatakan keadaan. Contoh yang kedua. Mainichi rensu sureba oyo geru yo ni narimasu. Mainichi rensu sureba oyo geru yo ni narimasu. Artinya apa? Kalau setiap hari berlatih menjadi bisa berenang gitu kan. Jadi kalau setiap hari berlatih itu lama-lama akan menjadi bisa berenang seperti itu. Oyo geru yo ni narimasu. Nah, di sini adalah bentuk potensial karena oyo geru. Jadi kalau besok kamu yang awalnya tidak bisa karena kamu berlatih setiap hari, maka kamu pasti akan bisa berenang. Seperti itu maksudnya ya. Nah, untuk contoh yang ketiga adalah Yatto jitensha ni noreru yo ni narimashita. Yatto jitensha ni noreru yo ni narimashita. Artinya, akhirnya bisa naik sepeda. Jadi, yang dulu itu tidak bisa naik sepeda karena mungkin rajin berlatih, maka akhirnya dia itu bisa naik sepeda. Nah, itulah tadi contoh untuk pola yang kedua. Lanjut ke pola yang ketiga, masih tentang yoni. Nah, di sini adalah yoni shimasu. Rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus, kata kerja bentuk nai, tambahin yoni shimasu. Yang kita tahu, shimasu itu adalah melakukan. Maka di sini digunakan untuk menyatakan usaha supaya tercapai yang diharapkan, atau usaha atau berupaya. Itu ya. Supaya yang diinginkan tercapai di situ ya, yoni shimasu, seperti itu. Langsung saja kita ke contohnya. Contoh yang pertama, hani warui desu kara amai mono tabena yoni shimasu. Hani warui desu kara amai mono tabena yoni shimasu. Artinya adalah karena tidak baik untuk gigi, berusaha tidak makan makanan manis. Amai mono, makanan manis. Oh, tabena yoni shimasu, berusaha tidak makan makanan manis. Karena apa tujuannya? Karena itu tidak baik untuk gigi. Nah, seperti itu. Dan contoh yang kedua adalah kenko no tame ni undo suru yo ni shite imasu. Kenko no tame ni undo suru yo ni shite imasu. Nah, di sini shite imasu itu menyatakan membiasakan. Seperti itu ya. Maka ini artinya adalah demi kesehatan berusaha membiasakan berolahraga. Jadi dia itu membiasakan berolahraga, berupaya untuk setiap hari itu berolahraga agar demi kesehatan tadi. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang ketiga adalah pasupoto nakusanai yo ni shite kudasai. Nah, karena ini shite kudasai, maka artinya adalah tolong atau perintah ya. Pasupoto nakusanai yo ni shite kudasai. Artinya adalah tolong usahakan jangan sampai kehilangan paspor. Nah, itulah tadi 3 contoh dari pola yang ketiga. Nah, jika dari pola 1, 2, dan 3 minasang ada yang kurang paham, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang bab 36. Nah, sebelum kita tutup video ini, tidak lupa jika kalian rasa channel ini bermanfaat, silahkan share, like, dan dukung kami dengan cara subscribe channel kami Mainichi Nihongo. Dan akhir kata, arigatou gozaimasu.